Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di perkuliahan aljabar linear dan matriks untuk program studi informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun ajaran 2020-2021. Ya, ini pengantarnya, atau mungkin tahun depan ada perubahan atau gimana. Jelas buat semester ini ya, rancangan perkuliahannya kayak gini gitu. Oke. Ke bukunya ya. Oke. Buku acuan yang kita pakai kalau berapa tahun yang lalu kita pakai bukunya Howard Anton sama Chris Rores. Tapi kayaknya ada perubahan format. Saya gunakan Nicholson. Ini adalah saya nemu bukunya, kemudian kayaknya formatnya lebih sesuai. Kemudian juga saya gunakan bukunya Ron Larson karena kita lihat di buku close-nya itu jadi acuan di Muhammadiyah, di informatika khususnya ya. Karena di banyak hal-hal yang bisa diimplementasikan ya, jadi applied science jadinya. Jadi buku utamanya adalah Ken Wilson sama Ron Larson. Kemudian buku tambahannya jelas Cutler, First Course in Linear Algebra. Kemudian bukunya Howard Anton sebagaimana biasa, hampir semua buku aljabar linear, textbook aljabar linear menggunakan bukunya Howard Anton. Dan terakhir ada bukunya Gilbert Strang. Ini adalah dosen favorit saya, ya favorit banget lah. Ini buat hasanah pembelajaran kalau mau dibaca. Jadi ini buku silakan dibaca, mungkin informasinya banyak gitu. Penggunaannya aljabar linear seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau misalkan mau lihat applied-nya, buka bukunya Gilbert Strang. Ini digunakan untuk kuliah machine learning kalau nggak salah ya, semacam itulah di MIT gitu ya. Oke, itu dari bukunya. Kemudian software pendukungnya kita pakai apa aja. Jelas saya buat kuliah kita gunakan Skillab ya. Saya nggak gunakan MATLAB karena MATLAB harus bayar. Makanya saya lebih cenderung menggunakan Skillab. Skillab kayak gimana? Ini nih contohnya. Agak lama loadingnya ya. Skillab, kemudian pakai NetBeans buat Java IDE-nya karena semester ini kita ngikutin mata kuliah struktur data yang rencananya menggunakan Java. Kemudian juga favorit saya pakai Python ya, bahasa pemrograman favorit lah selain C# yang sering terpakai ya. Anaconda Python biasanya pakai Spider. Ada juga yang pakai IDE yang lain, tapi biasanya saya pakai Anaconda karena library-nya udah dikumpulin jadi satu, udah lengkap ya. Buat pemula enak, tapi kalau misalkan udah expertise biasanya jarang pakai ini. Biasanya pakai paket sendiri ya, install cabutan, lebih menyenangkan. Oke, ini contoh Skillab. Misalkan kita menggunakan A sama dengan 10, A sama dengan A kali 5 misalkan 50 nih ya. Ini adalah Skillab, jadi tolong diinstal. Kemudian juga NetBeans, Apache NetBeans IDE. Ngikutin Apache NetBeans-nya, ngikutin aja yang nanti diminta di struktur data. Yang jelas ini saya pakai NetBeans yang terbaru karena memang saya pengen eksperimen gitu ya. Misalkan ada yang pakai struktur data pakai NetBeans 8 ya, tolong ikutin aja. Karena ini hampir sama sih editornya, sama aja kayak gini. Ini adalah bahasa pemrograman Java. Oke. Nah ini IDE-nya.
integrated development environment. Oke, saya exit idea, exit idea ya. Oke, itu adalah software pendukungnya ya. Oke. Nah, dari software kita konsep daftar materi. Materi kuliah ini memberikan gambaran mengenai pengolahan data dalam bentuk matriks yang diawali dengan pengetahuan mengenai sistem persamaan linear dan memberikan gambaran mengenai linear programming kalau sempat, kalau enggak ya udah karena keterbatasan waktu. Kemudian column matrix meliputi operasi penjumlahan, perkalian, inverse matrix dengan berbagai macam metode pendukung seperti operasi baris elementer yang juga dipakai di Gauss-Jordan, kemudian dekomposisi LU, minor cofactor sama determinannya. Kemudian berikan pengetahuan mengenai kegunaan pengolahan matriks seperti pada kriptografi dengan inverse matrix, linear input output model pada ekonomi, kemudian ada rantai Markov, kompresi data dengan singular value decomposition. Biasanya beberapa semester yang lalu nggak sempat sampai ke sini karena ada beberapa materi yang harus diulang, jadi nggak sampai kita ke singular value decomposition. Nah, ini memberikan pelajaran olahan matriks dengan skillab maupun bahasa pemrograman yang dipilih untuk memperkuat konsep pemrograman dan struktur data. Mana tadi? Kok memberikan pelajaran matriks. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita tidak banyak menyinggung masalah geometri dan pengolahan citra digital yang menyangkut transformasi ruang sebagaimana bahasan mengenai ruang vektor. Jadi ada beberapa materi yang biasanya diajarkan di di aljabar linear. Jadi pokok bahasan yang penting saya buang dulu. Bukannya sih buang ya, tidak dipakai dulu. Mungkin nanti belajarnya kalau misalkan ada yang serius main di geometri atau pengolahan citra digital, biasanya konsep berpikirnya udah terbentuk. Jadi tinggal kembali ke bukunya, teorinya seperti apa, insya Allah bisa paham ya. Karena topik ini biasanya topik-topik yang aplikatif. Jadi kalau aplikatif biasanya kan belajar konsep, kemudian ada prakteknya, langsung bisa ya. Kemudian, mengurangi beberapa materi wajib bagi ahli matematika murni. Materi lebih diarahkan pada ilmu terapan. Jadi ada beberapa konsep yang misalkan persamaan parameter segala macam itu saya kurangin karena memang ya kalau misalkan kalian perlukan, mungkin saya kasih gambarannya aja. Selanjutnya bisa ditanyakan ke ahli matematik ya, yang murni. Ini ngapain sih gitu loh. Kemudian pembelajaran diarahkan memberikan gambaran mengenai penggunaan matriks untuk machine learning. Ya paling enggak ini pengantarnya saja. Oke, itu konsep dasar materinya. Jadi apa yang dipegang di semester ini ya, itu tadi saya ulang, gambaran pengolahan data dalam bentuk matriks, kemudian bagaimana cara operasi matriks ya, yang jelas kalian bisa jumlahin, melakukan perkalian sama inverse-nya. Kemudian ada aplikasinya jelas, kemudian di sini ada ngolah matriks pakai skillab. Jadi misalkan kalau ada tugas atau perhitungan yang kompleks daripada sakit kepala gitu ya, cross check aja pakai skillab sudah bener apa enggak gitu kan. Kemudian juga ada pemrogramannya yang jelas di sini. Gimana saya bikin programannya, meskipun nanti biasanya diulang lagi dibahas di metode numerik atau analisis numerik.
Ya saya nggak tahu kelanjutannya analisis numerik semester depan, apakah kalau misalkan kita eh, berganti arah, kemungkinan hal-hal seperti metode numerik itu kan biasanya buat anak teknik gitu ya. Anak informatika bisa langsung pakai aja sih konsepnya. Oke, kemudian masalah geometri dan citra digital eh, tidak terlalu dibahas ya. Transformasi ruang segala macam itu enggak lah, karena itu juga ternyata banyak hal digunakan untuk anak-anak bukan anak-anak sih, buat ahli matematika murni gitu ya, buat mereka yang bergerak di pure science. Kemudian belajar diarahkan untuk gambaran mengenai penggunaan matriks ya. Ya, seperti inilah, lebih applied ya. Nah, lanjut. Isi perkuliahannya, pertama pendahuluannya, slide ini gitu ya. Kemudian apa yang dikerjain, kemudian pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah sistem persamaan linear, kemudian aplikasi sistem persamaan linear, pengantar matriks, operasi aritmatika matriks, inverse matriks, kemudian juga pengantar skill. Jadi misalkan kalian nyoba menghitung matriks, di cross check dengan skill lab udah bener apa enggak, jangan keliru gitu ya. Next. Kemudian di pertemuan kelima ada pengantar matriks kedua, kita belajar kriptografi dengan inverse matriks, kemudian pengantar faktorisasi LU, kemudian juga applied-nya itu ada input output economic model. Jadi materi kelima ini lumayan padat, ada 3 bahasan. Jadi kalau misalkan 3 SKS ya berarti 50 menit itu belum belajar mandiri buat kalian ya. Kemudian ada pengantar matriks 3, matriks elementer dan transformasi linear. Nah ini ya mungkin dikasih pengantarnya agak sedikit tenang lah. Oke, ini berarti fontnya saya kecilkan aja ya. Oops. Mungkin karena oke. Sambil saya koreksi, monitor saya scale-nya adalah skalanya 16/10 ya, makanya perlu diubah. Oke, dari sini ya, mata perkuliahannya matrix programming. Jadi kita bikin di formulaan 7 sama 8 kita akan membuat pemrograman, kemudian ada di pertemuan 9 ada review. Jadi kita ulas balik kalau misalkan ada yang tertinggal atau ya perlu menghela napas karena kebanyakan materi, kita kasih review biasanya. Kemudian maksudnya itu ada jeda kah, atau mau belajar mandiri atau gimana ya, atau misalkan ya tenang-tenang dikit lah gitu. Kemudian pertemuan 10 baru UTS. Jadi nanti kemungkinan di pertemuan ke-6 mungkin nanti ada kuis ya. Sebelum pertemuan ke-6 menginjak pertemuan ke-5 ada kuis pengantar sebelum UTS gitu ya. Terus nanti di pertemuan 11 kita akan bahas masalah pengantar determinan. Jadi mungkin nggak semua dibahas di masalah determinan. Paling determinan, minor cofaktor segala macam. Gunanya biasanya untuk pengolahan inverse matrix.
Eh, karena kita menggunakan Skillab, jadi mungkin ini nggak terlalu difokuskan ya di perkuliahan di Informatika Muhammadiyah Banjarmasin. Kemudian pertemuan 12 kita masalah eigenvalue dan eigenvektor. Apa itu? Kemudian aplikasinya ya, bab pertemuan 13 matriks pangkat besar, model matriks Markov, rantai Markov sama sistem dinamik. Pertemuan 14 kita akan coba bahas masalah singular value decomposition, kemudian ada review juga baru UAS. Oke, kira-kira itu adalah materi perkuliahannya. Oke, klik exit presentation, save dulu. Nah, ya tadi bukunya ya, saya nunjukin bukunya agak banyak mana tadi. Bukunya bisa di-download gratis, sisanya memang ada ya ketemu kopi sana kopi sini ya. Linear Algebra web application punyanya Keith Nicholson. Oke, ini bukunya. Bukunya kayak biasanya anak informatika, bukunya bahasa Inggris. Kenapa? Ya karena harus dilatih dari sekarang gitu ya. Karena dokumentasi pemrograman masih banyak dalam bahasa Inggris. Jadi ya ini harus dipelajarin. Oke, ini buku utamanya. Kemudian Nicholson, Ron Larson ya. Yang 8 edition ini yang saya temukan, yang sisanya ya nggak tahu, mungkin ada yang lebih baru. Ya, saya ketemu yang edisi 8. Ya, asiknya Lon Salser kan dia kasih gambaran ngapain tuh sistem persamaan linear biasanya untuk traffic flow, GPS, global positioning, kemudian ada air speed out of lane gitu ya. Ini adalah aplikasinya gitu ya. Menariknya dari buku-buku Ron Larson, dia kasih gambaran kemana kepakainya gitu ya, determinan buat apa. Oke, ini bukunya. Nah, vector space kita mungkin nggak terlalu banyak bahas ini. Ini linear product, nggak juga. Transformasi linear. Nah, ini juga nggak terlalu banyak kita bahas, mungkin eigenvalue, eigenvektor. Ini penggunaannya, gambaran dari Ron Larson mengenai penggunaan aljabar linear ya. Terus nanti anak informatika kepake nggak? Oh, kepake banget konsepnya buat perhitungan banyak lah. Kemudian bukunya ada apa lagi nih? Kater Ifarah. Ini juga buku gratis dari Lyrics, sama kayak bukunya Keith Nicholson ya. Cutler dari Lyrics juga. Paling nggak ini bahan bacaan ya. Bla 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 bla. Ini lebih detail kayaknya. Ya beda pembahasan, ada sampai bilangan kompleksnya juga, ada ruang n ya, vektor di ruang n, find position counter and point ya, Rn. Ya ini bahan bacaan ya. Kemudian apa lagi? Howard Anton. Ini Howard Anton adalah biasanya jadi buku wajib di banyak perkuliahan aljabar linear. Cuman kayaknya formatnya saya agak kurang sepakat. Nah, akhirnya makanya saya ganti buku
Kalau tahun-tahun kemarin masih banyak bukunya Howard Anton, kemudian yang tahun ini saya ganti buku. Ya, isinya hampir sama, banyak dipakai. Ya, banyak juga materi buat anak-anak, bukan anak-anak, buat mahasiswa matematika murni biasanya, kemudian juga ekspertis di matematika murni. Biasanya bukunya ya inilah gitu ya. Terakhir bukunya dosen favorit saya, Gilbert Strang, Linear Algebra, Learning from Data. Oke, ini bukunya. Ini pengantar. Sayangnya nggak ada format yang bagus dikasihkan ya. Kita dapat scan-scanan aja. Oke, kalau ketemu buku fisiknya lebih bagus, bisa kalian beli gitu ya. Kalau misalkan berminat. Oke, di sini ngasih gambaran apa sih kegunaannya matriks gitu ya, computational matriks ukuran besar apa gunanya gitu ya. Jadi dia kasih gambaran. Di sini juga ada perkuliahan yang beliau berikan di MIT, mungkin apa ya buat machine learning kalau nggak salah. Oke, nah itu aja pengantar dari perkuliahan aljabar linear dan matriks untuk informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin tahun 2020-2021. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.